Perkenalkan, nama saya Fajar Kusandrianto, NIM 2018-31088, jurusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang function overloading, pengertian fungsi dari function overloading. Yang pertama, pengertian dari fungsi. Fungsi adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama fungsi dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk fungsi utama yaitu int main yang akan dieksekusi secara otomatis. Fungsi utama yang akan menjadi kepala dari program di mana semua eksekusi pernyataan berawal. Fungsi dapat membantu kita untuk membuat sebuah program yang sangat besar dan sangat panjang, dan kita membutuhkannya lebih dari sekali. Dengan cara pengelompokan pernyataan berdasarkan tugas, proses, atau kategori. Ketika kita membutuhkan kelompok pernyataan tersebut, cukup memanggil nama fungsi tersebut. Berikut ini adalah bentuk umum penulisan. Tipe adalah sebuah tipe dari fungsi. Beberapa fungsi dapat mengembalikan nilai dari operasi yang dilakukan di dalam fungsi tersebut. Tapi juga ada fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai seperti void. Jika kita ingin membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai, tinggal disesuaikan tipe datanya. Nama adalah identitas dari fungsi tersebut. Parameter. Kita dapat mengkosongkan parameter ini jika kita tidak membutuhkannya. Parameter adalah pemesan memori untuk menyimpan argumen yang berisi nilai di saat pemanggilan fungsi. Parameter bersifat lokal dan kita dapat membuat parameter lebih dari satu. Pernyataan adalah tempat di mana pernyataan-pernyataan ditulis atau argumen. Yang selanjutnya adalah deklarasi fungsi atau deklarasi function. Untuk penulisan sama dengan cara penulisan fungsi utama, yang berbeda adalah kita bebas memberi nama fungsi, memberi return tipe, menambahkan parameter pada fungsi yang kita buat, dan fungsi yang kita buat tidak akan dieksekusi oleh CPU apabila kita tidak panggil di dalam fungsi utama. Berikut adalah contoh penulisan. Ini adalah yang pertama tanpa parameter, yang kedua dengan parameter. Yang pertama itu tidak dapat mengembalikan nilai karena dia menggunakan tipe void. Yang kedua dapat mengembalikan nilai karena ada int. Pada contoh pertama merupakan contoh fungsi tanpa parameter dan tanpa mengembalikan nilai. Dan lalu pada contoh kedua merupakan contoh fungsi dengan dua parameter dan dapat mengembalikan nilai return A plus B. Sehingga ketika kita memanggil fungsi tersebut akan memberikan nilai hasil proses penjumlahan tersebut. Cara mengakses function atau cara mengakses fungsi. CPU akan melaksanakan pernyataan yang berada di fungsi utama atau int main. Saat mendirikan sebuah fungsi custom, pernyataan yang ada dalam fungsi custom tidak akan dibaca oleh CPU jika nama fungsi yang kita buat tidak dipanggil di dalam fungsi utama. Untuk memanggil fungsi, cukup menuliskan nama dari fungsi tersebut dan memberikan sepasang tanda kurung. Berikut adalah deklarasi dan pemanggilan fungsi. Function overloading. Function overloading adalah salah satu fitur di bahasa C atau C++ yang memungkinkan kita untuk mendirikan dua atau lebih fungsi dengan identitas yang sama selama mereka memiliki keunikan pada function parameternya.
Jika kita tidak dapat membuat identitas atau nama variabel, objek, kelas, dan lain-lain yang sama dengan yang sudah ada sebelumnya, tapi aturan itu tidak berlaku untuk function dengan catatan selama masing-masing fungsi tersebut memiliki perbedaan dan pada function parameternya. Hal tersebut disebut dengan function overloading. Fungsi dari function overloading. Overloading berfungsi untuk membuat fleksibilitas saat penggunaan fungsi. Sebelumnya kita diberitahu bahwa ketika kita memberi argumen, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh function parameter. Kita harus memberi argumen dengan menyesuaikan tipe data dan urutan dari function parameter. Function yang memiliki fitur overloading memberikan kemudahan yang memungkinkan untuk memberikan argumen secara fleksibel sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Ini adalah pemanggilan fungsi overloading berdasarkan tipe data argumennya. Int kali, int x, long kali, long x, double kali, double z itu adalah deklarasi fungsi. Main itu adalah fungsi utama. Di sini yang dipanggil adalah kali 7777 dan kali 6 kali 9.3. Yang int kali return itu adalah fungsinya. Ini adalah bentuk dari cout yang source code yang di atas. Contoh program di atas adalah program overloading dengan memanggil fungsi berdasarkan tipe data argumennya. Pada saat memanggil fungsi kali 7777, maka compiler akan memanggil fungsi double kali double x. Karena 7777 adalah range tipe data long atau long int. Pemanggilan kali 6 juga akan memanggil fungsi int kali int x sesuai dengan tipe data argumen x. Demikian pula halnya dengan pemanggilan fungsi kali 9,3 akan memanggil fungsi double atau double x karena 9.3 adalah tipe data double. Jika di sini pemanggilan fungsi berdasarkan dengan tipe data argumennya. Jadi ketika di fungsi utama itu di main, ketika ditulis cout hasil dari fungsi overloading kali 7777 sama dengan, dan di sini ada kali 777 baru indl, itu menandakan dia memanggil fungsi long kali, dan ketika dia memasukkan kali 6 berarti dia memanggil int kali, dan ketika dia menuliskan kali 9.3 berarti dia memanggil double karena dia akan CPU akan menganalisa fungsi mana yang cocok dengan pernyataan yang dibuat yang di fungsi utama. Ketika dia menemukan, dia akan otomatis memanggil fungsi tersebut. Nah, ini adalah pemanggilan fungsi overloading berdasarkan argumen dan tipe data argumen. Kalau yang di atas berdasarkan tipe data argumennya, kalau yang di bawah ini berdasarkan argumen dan tipe data argumennya, berarti argumennya juga diperhatikan. Dia akan menghasilkan dari source code yang di atas, dia akan menghasilkan output yang seperti ini. Pemanggilan fungsi kali 6,7 maka akan memanggil int kali int x dan int y karena
banyaknya argumen ada 2 dan tipe data yang bersesuaian sama. Dan pemanggilan fungsi kali 6, maka akan memanggil int kali int x karena banyaknya argumen ada 1 dengan tipe data yang sama. Dan pemanggilan fungsi kali 9,3.3, maka akan memanggil double kali int x dan double y karena banyaknya argumen ada 2 dengan tipe data yang bersesuaian sama. Jadi ketika dituliskan dia akan menganalisis, tetap sama seperti tadi, dia akan menganalisa juga dan dia akan melihat mana yang cocok dengan fungsi yang dituliskan atau fungsi yang dipanggil. Dia akan menganalisa argumen yang dibuat dengan tipe data argumennya. Jadi ketika 3,9 itu adalah tipe data double, maka dia akan mencari fungsi yang sudah dituliskan tadi yang bertipe data double. Ketika dia dan ketika dia memanggil atau argumennya berjumlah lebih dari 1, maka dia akan melihat tipe data yang memiliki double, fungsi tipe data yang memiliki double dan memiliki argumen 2. Jika dia menemukan fungsi yang sama dengan argumen yang dibuat, maka fungsi itu akan diambil. Deklarasi fungsi selalu berada di atas fungsi utama atau di luar dari fungsi utama. Dan ketika fungsi yang kita buat tidak kita masukkan ke dalam fungsi utama atau tidak dipanggil, maka dia tidak akan dijalankan atau tidak akan berpengaruh kepada program yang kita buat. Jadi untuk menjalankan fungsi harus dipanggil terlebih dahulu baru dia akan melaksanakannya. Berbeda dengan fungsi utama, karena fungsi utama secara otomatis akan dipanggil dan di situ tempat semua eksekusi yang akan dijalankan. Kemungkinan sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.